Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Anak-anak, jika ada dua buah magnet batang dengan kutub utara dan kutub selatan kita dekatkan, kemudian di sini adalah aluminium foil yang dijepit kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Jika saklar tertutup, kuat arus listrik ke atas, maka aluminium foil melengkung ke bawah. Dan jika arah arus listriknya ke bawah, maka aluminium foil akan melengkung ke atas. Medan magnet arahnya selalu dari utara ke selatan, sedangkan arah melengkungnya aluminium foil adalah menunjukkan arah gaya Lorentz-nya atau menunjukkan arah gaya magnetnya. Agar lebih jelas, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan anak-anak. Dengan metode yang ini atau dengan metode yang ini. Jika dengan metode yang ini, maka ibu jari digunakan untuk menentukan arah kuat arus listrik, 4 jari digunakan untuk menentukan arah medan magnet, dan arah telapak tangan yang atas kita gunakan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Sedangkan untuk metode yang ini, ibu jari untuk menentukan arah kuat arus listrik, jari telunjuk untuk menentukan arah medan magnet, dan jari tengah untuk menentukan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada penghantar berarus listrik dapat dihitung menggunakan IL cross B. Aturan cross product diingat-ingat lagi ya, seperti dulu waktu kelas 10. Maka F sama dengan ILB sin theta. Jika theta sama dengan 90 derajat, maka F sama dengan B dikalikan I dikalikan L. B adalah medan magnet ya nak ya. Dan theta adalah sudut antara medan magnet dan kuat arus listrik. Gaya antara dua penghantar lurus panjang berarus listrik seperti ini anak-anak. Jika kedua kawat diberi kuat arus listrik searah atau dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah, maka arah gaya magnet adalah saling mendekati. Karena jika kuat arus listriknya ke atas, maka medan magnetnya yang berada di titik ini adalah masuk bidang gambar. Karena masuk bidang gambar, maka arah gaya magnetnya adalah ke kiri. Sedangkan jika kuat arus listrik yang kedua ke atas, maka titik yang berada di sebelah sini adalah keluar bidang gambar. Karena keluar bidang gambar, maka arah gaya magnetnya adalah ke kiri F1-nya. Sehingga arah gaya magnetnya adalah saling tarik-menarik. Kebalikannya anak-anak, jika yang satu ke atas, yang satu ke bawah, maka arah gaya magnetnya adalah saling tolak-menolak dengan metode sama seperti yang ini tadi ya. Sedangkan gaya persatuan panjang bisa dicari menggunakan μ0 I1 I2 per 2 PA. Atau gaya magnetnya sama dengan μ0 I1 I2 per 2 PA dikalikan dengan L. L adalah panjang kawat dan A adalah jarak antara kedua kawat. Yang kedua adalah gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik. Partikel bermuatan listrik yang bergerak di dalam suatu daerah medan magnetik akan mengalami gaya Lorentz. Arahnya seperti ini anak-anak. Jadi menggunakan kaidah tangan kanan juga, tapi ibu jarinya digunakan sebagai arah gaya Lorentz. Kemudian jari telunjuk digunakan sebagai arah kecepatan partikel, gerak partikel, dan jari tengah digunakan sebagai arah medan magnet. Hati-hati anak-anak, nanti partikelnya proton atau elektron. Jika proton partikelnya positif, maka arah V ini sesuai dengan arah jari telunjuknya. Sesuai, ini adalah untuk proton. Tetapi
Jika untuk elektron, arah V ini adalah kebalikan dari arah jari telunjuknya. Jika jari telunjuk ini mengarah ke kiri, maka V-nya adalah ke kanan. Jika jari telunjuk mengarah ke kanan, maka V-nya adalah ke atas. Nah, di sini V-nya adalah ke atas, maka jari telunjuknya nanti diarahkan ke bawah. Itu jika elektron. Jika proton, jika V-nya ke atas, maka jari telunjuknya diarahkan ke atas juga. Bisa ya membedakan, jangan terbalik anak-anak. Besarnya kita menggunakan pertama dari kuat arus listrik adalah Q per T. Jika kita mencari I dikalikan L dengan mengganti I sama dengan Q per T, maka diperoleh Q per T dikalikan L. Padahal L per T adalah kecepatan V. Maka jika F sama dengan IL cross B, IL-nya bisa kita ganti dengan QV. Jadi F sama dengan QV cross B. Maka F sama dengan BQV sin theta. Untuk theta sama dengan 90 derajat, maka F sama dengan BQV. Q adalah muatan, ya anak-anak ya, muatan listrik. Dan theta adalah sudut di antara B dan V-nya. Lintasan partikel yang memasuki medan magnet homogen adalah seperti ini anak-anak. Bentuknya seperti lingkaran. Gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz-nya. Maka gaya sentripetal adalah mv kuadrat per R dan gaya Lorentz-nya adalah BQV. Maka R adalah mv per BQ. R adalah jari-jari lintasannya. Dengan R adalah jari-jari lintasan, M adalah massa muatannya, dan Q adalah muatan listriknya. Oke anak-anak, agar lebih jelas, maka kita masuk pada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Sebuah kawat dialiri arus listrik 4 ampere berada dalam medan magnet 4,5 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla, sehingga menghasilkan gaya Lorentz sebesar 0,09 Newton. Tentukan panjang kawat tersebut. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Maka dengan menggunakan persamaan F sama dengan BIL, kita masukkan angkanya sehingga kita peroleh bahwa L sama dengan 0,5 meter. Oke anak-anak, sekarang masuk pada contoh soal yang kedua. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 8 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Elektron tersebut bergerak pada jarak 4 cm sejajar dengan kawat lurus berarus listrik, sehingga elektron mengalami gaya Lorentz sebesar 6,4 kali 10 pangkat negatif 18 Newton. Tentukan besar kuat arus listrik pada kawat tersebut. Oke, ini anak-anak diketahuinya Q adalah muatan elektron ya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Ini. Kita diminta untuk menghitung I. Baik anak-anak, sekarang terlebih dahulu kita masuk pada persamaan F sama dengan BQV anak-anak. Untuk menghitung B-nya ya. Sehingga kita peroleh B-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Kemudian kita masukkan pada persamaan medan magnet pada kawat lurus panjang tak berhingga. Mu 0I per 2 PA. Kita substitusikan angkanya. Sehingga kita peroleh kuat arus listriknya adalah 10 ampere. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya sampai di sini? Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini ada 3 kawat lurus yang panjangnya masing-masing adalah 30 cm. Diberi arus listrik arahnya yang pertama ke atas, ke bawah, ke bawah. Jarak antara kawat B terhadap kawat C adalah 20 cm.
dan jarak antara kawat A dan kawat C adalah 30 cm. Kita diminta untuk menentukan besar dan arah gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat B. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. FB itu berarti nanti dipengaruhi oleh FBA dan FBC. Sekarang kita gambarkan arahnya terlebih dahulu. Untuk FBA, A dan B, ini yang satu ke atas, yang satu ke bawah, maka arah F-nya itu berarti tolak menolak anak-anak. Yang di B itu ke sini, FBA, yang di A itu ke sini. Ini FAB. Kemudian sekarang yang BC, karena dua-duanya ke bawah, maka arahnya adalah, arah F-nya adalah tarik menarik. Yang B itu ke sini, FBC, yang C itu ke sini, FCB. Sehingga kalau diminta adalah FB, maka yang kita perhatikan adalah FBA dan FBC di sini anak. Dua-duanya ke atas, sehingga nanti kita kerjakan antara FBA dan FBC itu harus dijumlahkan. Ayo kita jawab. Jadi FB itu sama dengan FBA ditambah FBC sama dengan mu0 IB IA per 2 PA BA dikalikan L ditambah mu0 IB IC per 2 P ABC dikalikan L. Anak-anak yang sama kita keluarkan, sama dengan mu0 IBL per 2 P dikalikan IA per ABA ditambah IC per ABC sama dengan, kita masukkan angkanya mana? Jadi 4 Pi kali 10 pangkat negatif 7 kali IB nya tadi adalah 6 ampere, ini adalah 6 dikalikan L nya adalah 30 cm, kita ubah ke meter, 0,3 per 2 Pi dikalikan IA nya adalah 3 per jarak P dengan A, berarti A ke C itu 30, B ke C itu 20, maka A ke B adalah 10. 0,1 meter ditambah IC nya 4 per IA, jarak antara B dan C adalah 0,2. Gini anak-anak. Kemudian sama dengan kita coret. Di sini 2. Jadi 2 dikalikan 6 12, 12 dikalikan 0,3 adalah 3,6 kali 10 pangkat negatif 7, 30 ditambah 20 sama dengan 3,6 dikalikan 10 pangkat negatif 7 dikalikan 50 sama dengan, jadi ini 18 dikalikan 10 pangkat negatif 6 atau 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 Newton. Arahnya ke kanan. Gini. Sudah paham anak-anak ya tentang gaya Lorentz? Jika sudah paham, Bukista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.